Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Aaron bingung, kenapa Ken malah seperti orang kerasukan. Dia menekan tangan Ken, tapi tidak berhasil. Para pejabat kecil menjadi pucat karena ketakutan. Orang-orang yang baru saja makan daging dengan senang hati itu tiba-tiba mengangkat pedang mereka. Kesetiaan Ken memang patut diacungi jempol, tapi jika hal ini menimbulkan masalah di kediaman pengawal, bagaimana ke depannya Aaron bisa dipromosikan? Ken, berhenti. Aaron berteriak. Dia menekan lagi Ken. Buset, apa kamu tidak melihat wajah Pedro telah berubah? Pedro adalah dewa perang pertama di Lamusa pada zaman dahulu. Meskipun Lamusa dan dinasti Naemu tidak sepenuhnya sama, tapi keterampilan Pedro tidak bisa diremehkan. Dan juga, menurut apa yang Aaron ketahui selama ini, Lamusa dan dinasti Naemu pasti memiliki hubungan yang tidak diketahui, jadi dia tetap harus waspada. Jika Ken bertarung dengan Pedro, Ken mungkin tidak akan cukup kuat untuk melawannya. Lagi pula, kenapa harus berkelahi dengan orang-orang kediaman pengawal? Semuanya berada di pihak yang sama. Aaron yakin orang-orang ini tidak akan mengatakannya keluar. Aaron mencoba membujuknya dengan susah payah hingga akhirnya bisa menenangkan Ken yang sedang marah. Lengan Ken begitu tebal dan kuat hingga dia hampir membuat Aaron terbang. Orang-orang di kediaman pengawal pasti akan merahasiakan masalah hari ini. Aaron mempercayai Pedro, dan juga mempercayai pejabat kecil lainnya. Mereka semua adalah bawahan Pedro, tak jauh berbeda. Aku mengandalkan kediaman pengawal. Jika kamu menghancurkan kediaman pengawal hari ini, akankah antek-antek negam itu melepaskan aku? Aaron tetap tahu diri, tidak peduli seberapa besar masalah yang dia buat di kediaman keluarga Qin, itu bukan masalah, karena sebesar apapun masalahnya, itu hanya masalah keluarga. Tidak apa-apa menimbulkan masalah di Paviliun Bisheng, ini adalah pusat perbelanjaan. Itu juga merupakan wilayah Aaron, masuk akal jika Aaron memanfaatkan situasi ini dan memberi pelajaran pada Leori. Masalahnya kediaman pengawal adalah tempat resmi. Selama itu tempat resmi, Aaron tidak bisa membunuh secara terang-terangan. Jika dia ingin memberi pelajaran atau membungkam seseorang, dia harus melakukannya secara diam-diam. Aaron tiba-tiba menekan tangan Ken, menoleh ke Pedro dan tersenyum. Salah paham, salah paham. Tapi, tolong bantu aku merahasiakan masalah hari ini. Kalau tidak, aku, seorang cendekiawan yang lemah, bisa menghentikan Ken sekali ini, tapi tidak untuk kedua kalinya. Bukankah begitu? Dengarkan itu, kalau soal mengancam orang, dia memang paling jago. Aaron tidak mengancam Pedro. Pedro adalah anak buah instruktur Hufon, dan Aaron adalah bawahan Pedro. Kalau terjadi apa-apa dengan Aaron, apa untungnya bagi Pedro? Kalimat ini dia ucapkan untuk pejabat kecil lainnya. 4 atau 5 pejabat kecil itu baru saja makan daging babi Aaron, jadi wajar saja mereka semua mengangguk. Tuan Aaron, jangan khawatir. Perasaan adalah urusan pribadi, kami tidak akan bicara omong kosong. Hanya, bagaimana Tuan Aaron bisa membuat Tuan Putri suka? Kenapa tidak memberitahu kami? Semua orang di kediaman pengawal masih lajang, Pedro berusia lebih dari 40 tahun dan dia juga sendirian. Orang-orang berkuasa membenci kediaman pengawal. Dan tentu saja anak perempuan mereka tidak akan mempertimbangkan kediaman pengawal ketika memilih seorang suami. Namun, Aaron menonjol. Sudah punya istri cantik seperti Nona Qin, Tuan Putri justru menyukainya. Bagaimana mungkin mereka tidak meminta nasihat? Mereka juga ingin memulai sebuah keluarga. Ayo, biar ku beritahu. Aaron tersenyum bangga, dan beberapa pejabat kecil itu begitu bersemangat hingga mereka bahkan berhenti makan daging dan mendekatinya. Hanya Pedro yang berdiri di samping dan memandang Ken dengan pelan. Ken. Berbeda dengan pengawal lainnya. Aaron tidak memberi perintah tadi, tapi Ken mengambil inisiatif menyerang. Dalam hukum dinasti Naemu, seorang pengawal tidak dapat menyerang tanpa perintah dari tuannya. Ada semangat kontrak yang kuat dalam hubungan antara pemilik dan pengawal. Tuannya adalah langit dan pengawalnya adalah bumi. Salah satu wujudnya adalah puisi tingkat tinggi, hanya jika Tuan membacakan puisi tingkat tinggi barulah pengawal dapat memperoleh kekuatan tempur yang dahsyat. Pengawal sangat bergantung pada tuannya, sehingga pengawal selalu mematuhi tuannya tanpa syarat. Kalaupun ada yang ingin membunuh pengawalnya, jika pemiliknya tidak memberi perintah, pengawal itu hanya bisa dibacok sampai mati. Meski pengawal sudah terbebas dari perbudakan, hidup dan mati semua ada di tangan tuannya, jika tidak, Eric tidak akan mati begitu saja di tangan pecinta puisi. Aaron jelas tidak menganggap Ken sebagai bawahannya. Apa yang akan dilakukan Aaron? Hufon berkata bahwa Aaronlah yang meminta Yang Mulia untuk menyingkirkan status budak jurang gelap. Mungkinkah? Pedro kaget, dalam sejarah dinasti Naemu, ada orang yang seperti Aaron, menganggap pengawal sebagai teman, orang kepercayaan, bahkan anggota keluarga. Orang itu adalah Zero, dan Pedro masih ingat nama pengawalnya, Nelson.
Mungkinkah Aaron, seperti Zero, punya keinginan dan ingin melatih pengawal menjadi jenderal pemberani dan tak terkalahkan? Saat itu, gagasan tentang Zero diejek oleh banyak orang. Sekarang apakah Aaron akan melakukan kesalahan yang sama lagi? Pedro akhirnya mengerti bahwa Aaron datang ke kediaman pengawal dengan sepenuh hati, bukan karena dia menyedihkan. Juga bukan karena kurangnya pemikiran. Namun, ada konspirasi besar. Dia bukan ikan kecil. Dia adalah Raja Wali masa depan. Dia ingin menjadi penguasa ribuan jenderal. Bahkan jika Pedro bekerja keras untuk menjaga kediaman pengawal tetap tenang dan aman sekarang, masa depan masih belum diketahui. Aaron pasti akan berdiri berdampingan dengan kediaman pengawal. Aaron pasti akan memanfaatkan jabatan resminya dan mengikuti keinginan untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Pedro percaya bahwa dengan berhati-hati dalam segala hal, dia dapat melindungi kediaman pengawal. Dia memandang Aaron, yang sedang membicarakan sesuatu yang menarik dengan rekan-rekannya yang lain, tertawa tanpa perasaan. Bagus sekali. Apa yang bisa dia lakukan? Dia tidak punya banyak pilihan menghadapi bawahan seperti Aaron. Serahkan saja pada takdir. Di sini, Yakun dan rombongan teater dipenjarakan di keluarga Xiao. Orang-orang yang datang ke paviliun Bisheng untuk makan mie sudah beberapa hari berturut-turut tidak mendengar opera. Mereka merasa tidak nyaman dan terus bertanya. Ketika bertanya tentang hal itu, sungguh luar biasa. Tuan Yakun hilang. Kabar hilangnya rombongan teater dengan cepat sampai ke telinga Keksar di negara Bailu. Hilang. Rombongan teater terdiri dari selusin orang yang masih hidup, dan mereka menghilang begitu saja. Dalam waktu yang ditentukan, Keksar tidak mendengar berita kematian Aaron, dan rombongan teaternya dimusnahkan. Keksar pun memahami bahwa Yakun tidak hilang, tapi percobaan pembunuhannya gagal dan dia telah mati di tangan Aaron. Keterampilan yang luar biasa. Bukan karena Aaron pandai, tapi Yakun yang dipilihnya terlalu jujur dan polos. Setiap malam, Yakun terus bergumam apakah akan membunuh Aaron. Haruskah aku meracuninya? Jika upaya pembunuhan seperti itu tidak gagal, Aaron akan sangat malu. Keksar panik, Yakun yang telah dia pelihara selama bertahun-tahun, telah tiada, dia begitu patah hati. Kamu harus tahu bahwa penghasilan Yakun jauh lebih kuat daripada yang lain. Baru membuka mulutnya saja sudah bisa menghasilkan 100 tael emas. Meski Yakun meninggal, Aaron tidak mati, dan balas dendam atas pembunuhan ayahnya tidak bisa dibalas. Keksar benar-benar tidak bisa mendapatkan apa-apa. Namun, ada kabar baik akhir-akhir ini. Dia dengar Tuan Putri secara pribadi pergi ke kediaman keluarga Qin dan menolak Malek. Ketika pecinta puisi masih hidup, dia diberitahu untuk tidak mengingini Tuan Putri, mengatakan bahwa Tuan Putri telah dijodohkan oleh Negam. Keksar tidak mau menyerah. Keksar dan pecinta puisi memiliki hubungan yang baik sebagai ayah dan anak, lagi pula itu adalah ayah kandungnya. Ayahnya menjadi antek Negam, tapi tetap saja ayah. Keksar selalu tidak menyukai Negam, meskipun Negam juga pamannya, dia tidak peduli dan tidak akan menuruti pengaturan Negam. Seorang peringkat kedua ujian istana yang berasal dari keluarga miskin tidak pantas bersaing dengannya untuk mendapatkan Tuan Putri. Dia telah lama jatuh cinta pada Putri Tong dan sangat memikirkannya. Dia tahu bahwa Kaisar tidak akan menjodohkan Tuan Putri dengannya. Namun dia harus berusaha. Tuan Putri adalah miliknya. Tuan Putri bahkan memandang rendah keluarga kaya dan terpandang seperti Malek, berapa banyak lagi orang yang bisa dibandingkan dengan Keksar. Sekarang Keksar mengambil alih kekuasaan ayahnya dan memerintah negara Bailu. Untuk seseorang yang berkuasa dan sekaya dia, serta anggota keluarga kerajaan, Putri Tong pasti tertarik padanya. Memangnya kenapa kalau banyak orang yang ingin menjadi suami Tuan Putri? Dia pasti akan menjadi yang terpilih. Rumah judi dan restoran dibuka dengan lancar, dan uang mengalir ke arah Aaron seperti kepingan salju. Aaron merasa tenang, tapi setelah meminum racun Yakun, dia sering merasakan nyeri di dadanya. Namun itu hanya rasa sakit kecil, tidak ada yang serius. Lagi pula, yang dia makan adalah racun, bukan biji coklat. Begitu racun di tubuhnya benar-benar hilang, dia akan pulih secara alami. Semua pejabat di dinasti Naemu telah melupakan kematian Oman, dan dua pecinta. Sekarang, semua orang telah fokus pada pencarian suami Tuan Putri. Kabar yang didapat setiap orang berbeda-beda, bagi peserta ujian negara, mereka mendengar bahwa Tuan Putri hanya akan mengambil 3 besar. Julius, peringkat ketiga ujian istana, sudah meninggal. Dan Aaron, peringkat pertama ujian istana, sudah menikah. Hanya menyisakan Deki yang bisa dipilih. Peserta ujian negara lainnya bahkan tidak berani untuk memikirkan hal itu. Adapun pejabat lainnya, mereka mendengar bahwa putra bangsawan manapun yang belum menikah dari keluarga bangsawan dapat dipilih sebagai pendamping Tuan Putri. Oleh karena itu, untuk mengikuti perlombaan itu, orang-orang berkuasa pun sibuk, hanya untuk merebut hati Tuan Putri dan menjadi kerabat kerajaan wilayah barat. Hanya Aaron yang tenggelam dalam kekayaan. Uang, uang, uang.
Menjadi kaya dalam semalam. Menjadi kaya setiap saat. Hanya itu yang ada di pikiran Aaron. Aaron mengganti seluruh pakaiannya. Dia akan memakai kain apapun yang mahal. Jika toko Gotendo ada perhiasan baru, dia akan menjadi orang pertama yang membelinya, berapapun uang yang dia keluarkan. Pakaian termahal di kota Amura. Makanan paling mahal. Kuda termahal. Sepatu bot paling mahal. Aaron membelinya. Semuanya dia beli. Dia tidak hanya membelinya untuk dirinya sendiri, tetapi anggota keluarganya juga dia belikan. Dia juga membelinya untuk Ken, Haris dan lainnya. Dia juga membelinya untuk pembantu di rumah. Hanya karena Aaron murah hati dan dermawan, banyak orang yang ingin bergabung dengan kediaman keluarga Xiao sebagai pembantu, pelayan laki-laki, dan budak di kediaman keluarga Xiao. Meski harus bekerja keras, mereka bisa berpenampilan seperti nona dan tuan muda. Mereka mendengar bahwa ibu Xiao baik hati dan tidak pernah memukuli atau memarahi pelayannya sesuka hati. Itu membuat iri semua pelayan lain. Bahkan para budak kediaman keluarga Qin pun cemburu. Namun, mereka tidak tahu di mana kediaman keluarga Xiao berada. Keluarga Xiao membangun rumah, tetapi mereka tidak memberitahu keluarga Qin. Banyak anak-anak dari keluarga bangsawan yang sibuk berlatih ilmu bela diri agar bisa menjadi yang terbaik dalam pencarian suami tuan putri. Keseharian Aaron yang menghabiskan uang dan boros hanya sekedar lelucon bagi mereka. Kehidupan baik yang dijalani dengan susah payah oleh orang miskin diberikan kepada mereka sejak lahir, dan mereka tidak mempedulikannya sama sekali. Satu-satunya hal yang mengejutkan orang kaya dan berkuasa adalah bahwa Aaron, seorang pejabat peringkat ke-7 yang tidak memiliki masa depan, benar-benar mengambil selir. Bahkan 4 sekaligus. Seorang menantu miskin langsung mengambil 4 gadis cantik sebagai selir. Demi kenyamanan, Aaron menamai mereka Sina, Suna, Ana dan Wina. Sina, Suna, Ana dan Wina membantu ibu Xiao menjalankan restoran bersama dan menjaga segala sesuatunya tetap teratur. Selir orang lain tidak muncul di depan umum. Aaron malah membiarkan selirnya muncul untuk menghasilkan uang. Katanya keluarga Xiao tidak membiayai orang pemalas. Ya ampun, seberapa tamaknya Aaron terhadap uang. Dengar-dengar 4 selirnya ini bahkan belum pernah melihat suaminya secara langsung. Karena Aaron selama ini tinggal di kediaman keluarga Qin, artinya Aaron membeli 4 anak perempuan dengan harga murah untuk bekerja di keluarganya secara gratis. Pelit, sangat pelit. Reputasi 4 selirnya semakin meningkat dengan beroperasinya pavilion Bisheng. Meski Dalen sengaja menyembunyikannya untuk Aaron, Hira tetap mengetahuinya. Mulut wanita bangsawan tidak bisa dikendalikan. Ketika Hira mendengar bahwa Aaron memiliki selir, dia membawa Malek bersamanya untuk membuat perhitungan dengan Aaron. Namun, Aaron tidak ada di halaman keluarga Qin. Setelah bertanya kepada para budak di halaman, mereka mengetahui bahwa Aaron tidak kembali selama beberapa hari. Terakhir kali Aaron membakar dapur karena dia tidak puas dengan makanannya dan tidak pernah kembali. Tidak pernah kembali, Kak. Dia pasti sudah terperosok dalam kenikmatan. Hira menghentakkan kakinya sambil menangis sedih. Ada anak Aaron di dalam perutnya, tapi Aaron malah bersenang-senang di luar. Benar saja, pria menjadi jahat ketika mereka punya uang. Kualifikasi apa yang dimiliki seorang menantu miskin untuk mengambil selir? Dia, seorang nona muda kaya, mau menjadi istrinya, seharusnya dia bersyukur. Ini sebuah keberuntungan baginya. Apa yang membuat dia tidak puas sehingga mengambil selir begitu cepat? Dan bahkan 4 selir. Bahkan lebih muda darinya. Dick, jangan menangis. Aku sudah berlatih berkuda dan menembak akhir-akhir ini, sehingga aku tidak memperhatikan Aaron. Jadinya kamu malah dihina begini. Jangan khawatir. Kakak tidak akan melepaskannya. Kak, apakah kamu masih akan berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri untuk menjadi suami Tuan Putri? Hira tertegun, ibu dan kakaknya benar-benar tidak menyerah. Dia tampak serius, dan Malek pun menepuk pundaknya. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah membiarkan apapun terjadi pada kediaman keluarga Qin. Keluarga Qin tidak membutuhkan perlindungan Aaron. Kita bisa melakukan apapun yang kita mau tanpa mendengarkannya. Kak, sebelum Hera menyelesaikan perkataannya, Malek mengangkat tangannya lalu berkata, tak perlu bicara lagi, aku akan mencari Aaron untuk melampiaskan amarahku padanya. Bajingan ini, dia bahkan membakar dapur, jadi aku akan menyelesaikan masalah ini dengannya. Malek mengangkat pedangnya dan keluar dari kediaman keluarga Qin. Hira marah, tapi dia takut kakaknya gegabah. Apa jadinya jika anaknya tidak punya ayah? Ada juga saat di mana Hira khawatir pada Aaron. Aaron sebenarnya tidak peduli sama sekali dengan keempat selir itu. Dia bahkan tidak peduli dengan Hira. Dia tidak punya waktu untuk peduli dengan keempat gadis kecil itu. Sekarang dia kaya, dia ingin segera naik pangkat. Belakangan ini restorannya hanya menjual mie, tapi penjualannya bagus dan ini awal yang baik. Kini dia sehari-hari tinggal di kediaman pengawal, rajin bekerja, membaca surat-surat resmi, bahkan menyapu lantai.
Dia hanya berharap bisa mendapat prestasi bagus dan secepatnya naik dari peringkat ke-7 ke peringkat ke-4 atau lebih tinggi. Ide ini membuat semua orang tertawa. Mereka tidak menertawakannya, mereka hanya menganggapnya lucu. Orang yang berpangkat tertinggi di kediaman pengawal adalah Pedro yang berada di menteri tingkat ke-4. Yang lainnya semuanya peringkat ke-7 ke bawah. Apalagi mereka sudah duduk di peringkat ke-7 selama 10 tahun. Orang-orang dari kediaman pengawal tidak punya masa depan. Kalaupun bisa ditingkatkan, apa konsep peringkat ke-4? Itu sama dengan bos departemen. Aaron berkhayal bahwa dia akan naik kelas dari peringkat ke-7 ke peringkat ke-4 atau lebih tinggi satu tingkat. Tidak ada jalan lain selain bermimpi. Di kediaman pengawal ada pejabat kecil yang merupakan tukang. Dia bisa melakukan segala macam pekerjaan dan menduduki peringkat ke-8. Aaron memanggilnya Jopo. Jopo awalnya tidak terbiasa dengan nama ini, tapi menurut Aaron itu adalah gelar yang layak untuk diberikan kepada orang yang sangat dihormati, sehingga Jopo rela menerimanya. Terakhir kali, Jopo makan daging Aaron paling banyak. Melihat Aaron menolak Tuan Putri, Jopo meminta nasihat dalam mengejar wanita, dan dialah yang paling rajin meminta nasihat. Jadi, selain Pedro di kediaman pengawal, Aaron paling akrab dengan Jopo ini. Jopo hampir berusia 30 tahun. Dia adalah pria tua di dinasti Naemu. Dia bahkan tidak punya istri. Dia hanya iri dan cemburu pada Aaron. Namun Jopo adalah seorang lelaki tua pemalu yang tidak bisa merayu wanita. Dia selalu mengatakan bahwa seorang cendekiawan tidak bisa melakukan hal seperti itu. Apa itu mengajak ngobrol, berinisiatif mengundang makan malam, ngobrol hingga larut malam, bahkan berpegangan tangan, Jopo kaget, ini sebenarnya bukan yang dilakukan pria terhormat. Pernikahan harus atas perintah orang tua agar bisa dianggap serius. Aaron tidak bisa menjelaskannya, jadi dia hanya bisa membiarkannya, jadi dia memilih untuk memulai karir bersama Jopo dan bekerja keras untuk promosi bersama. Aaron merasa seperti mendapat suntikan darah setiap hari, dia ingin melakukan semua pekerjaan kediaman pengawal. Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah karena pekerjaannya. Sebenarnya tidak banyak. Pedro dan Jopo memperhatikan Aaron sibuk dan berlarian setiap hari. Pekerjaannya hanya sedikit, dan Aaron melakukannya dengan sangat antusias, sementara yang lain tidak punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Itu tidak lebih dari beberapa dokumen resmi sehari-hari dan pekerjaan rumah seperti menyapu lantai dan mengelap meja, ada pula yang sudah lama lelah melakukannya dan mengeluhkannya, namun Aaron melakukannya dengan penuh semangat. Menjelang tahun baru, Aaron juga memasang bait-bait perayaan dan mahal di kediaman pengawal, yang ditulis oleh seniman terkenal, dan menggantungkan lentera mahal. Intinya adalah mahal. Aaron pun menghabiskan banyak uang untuk mengganti ruang belajar mereka yang bobrok dengan peralatan menulis. Sebelumnya, bulu kuas Jopo sudah gundul semua, dan Aaron sudah tidak tahan lagi, maka dia menggantinya dengan kuas kaligrafi yang mahal. Tidak hanya itu, kediaman pengawal bocor saat hujan, ubin kaca hilang atau pecah, Aaron memperbaiki kembali kediaman pengawal. Sekilas, kediaman pengawal tampak baru dan penuh vitalitas. Aaron menghabiskan uang seperti air mengalir, dan akhirnya mengubah kediaman pengawal menjadi lembaga pemerintah yang layak, bukan gubuk derita, seperti judul lagu Mansur S. Sepulang kerja hari ini, seperti biasa, Ken biasanya sudah menunggu di luar kediaman pengawal. Hari ini tidak terlihat bayangannya. Acer buru-buru datang melapor dan berteriak dengan marah, "Kak! Terjadi sesuatu. Terjadi sesuatu di restoran. Lari. Para pengawal sudah dikendalikan oleh petugas. Mereka datang mencarimu. Apa yang terjadi?" Aaron bingung, dia baru menjalankan restoran itu beberapa lama, masalah sudah terjadi begitu cepat. Mie. Acer menunjuk dengan jarinya. Belasan orang muntah dan pingsan setelah makan mie kita. Di zaman modern, permasalahan pangan hanya sebatas masalah keamanan, jika ada yang salah bisa diperbaiki. Di zaman kuno, ini adalah kejahatan serius yang dapat dihukum mati. Di Lamusa dan dinasti Tarakan, makanan yang membuat orang sakit atau mati, bosnya akan dipenjara. Aaron mengerutkan keningnya, anak buah kediaman Nest telah datang dengan sikap mengancam. Pejabat Zhou berpura-pura memberi hormat. "Tuan Aaron, silakan ikut denganku. Aku khawatir kamu akan menghabiskan tahun ini di penjara." Aaron tidak melawan. Dia hanya pergi mengikuti pejabat Zhou. Tidak perlu dipikirkan pun Aaron tahu bahwa ini semua ulah Keksar, atau antek-antek negam lainnya. Benar saja, begitu Aaron dijebloskan ke penjara, seorang pejabat pemerintah datang untuk menghukumnya, dan dia memukuli Aaron tanpa pandang bulu. Sambil memukuli Aaron, dia juga berteriak dengan marah, "Katakan atau tidak? Katakan atau tidak? Katakan apa? Kenapa kamu tidak bertanya dengan jelas?" Aaron meraung kesal, "Buset. Sudah menjebaknya dan masih berani main hakim sendiri. Katakan kamu memasukkan sesuatu ke dalam mie. Bukan aku yang melakukannya. Jangan melontarkan tuduhan palsu begitu saja." Petugas itu terengah-engah, susah sekali memukuli Aaron. Aaron berani bersembunyi.
Berani melawan. Bahkan berani meludahi dia. Orang-orang mengatakan bahwa menantu keluarga Qin ini adalah seorang pengecut, tetapi sekarang tampaknya dia tidak mudah untuk dihadapi. Tunggu aku. Sebentar lagi kamu bahkan tidak akan bisa bergerak. Petugas itu berteriak dengan marah, berbalik dan mengunci pintu sel, seolah ingin mengambil beberapa peralatan. Coba saja kalau kamu berani menyentuhku. Sialan. Saat aku keluar, aku akan mengulitimu. Masih ingin keluar? Kamu mimpi saja. Petugas itu meludah. Hidup Aaron terlalu bebas sehingga ada yang merasa tidak senang. Sel penjara kuno bau, tikus dan kecoa ada di mana-mana, tidak ada tempat untuk menginjakkan kaki. Sungguh keterlaluan. Aaron menghela nafas, matanya berputar, bagaimana mungkin ada yang salah dengan Mi di Pavilion Bisheng. Selusin orang biasa itu adalah agen yang disewa oleh Keksar. Tak disangka, Keksar yang tadinya terlihat polos, ternyata jahat sekali. Tunggu sampai aku keluar. Lihat bagaimana aku akan menghadapimu. Aaron memikirkan tentang persahabatan di masa lalu, makanya semua rencananya tidak melibatkan Keksar. Dia tidak menyangka bocah tengik ini tidak berbeda dengan para bajingan lainnya. Orang yang belum punya nadi literasi masih mau keluar. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Saat ini, suara yang dalam dan tua terdengar dari sel yang berada di sebelah. Aaron menoleh dan menyadari bahwa ada seorang pria yang duduk di sel sebelah yang sangat meremehkannya. Rambutnya sudah beruban. Jika dia tidak berbicara, dia bagaikan udara, tidak terlihat oleh orang lain. Apa itu nadi literasi? Begitu pertanyaan Aaron keluar, lelaki tua itu tertawa dan berkata dengan nada mengejek, kamu bahkan tidak tahu tentang nadi literasi. Sepertinya kamu tidak mengerti tentang main hakim sendiri. Pantas saja kamu begitu bodoh. Menurut settingan di serial TV dan film, orang seperti ini biasanya ahli, dan dia hanya terjerumus ke dalam situasi ini karena alasan yang tidak dapat dihindari. Perkataan dan perbuatan orang ini tidak bisa diatur dan sombong, bahkan di penjara pun dia sangat angkuh. Aaron mendengus dingin. Memangnya kenapa kalau kamu tahu? Bukankah kamu juga terjebak di sini? Jangan khawatir, aku pasti bisa keluar. Setiap orang yang masuk berkata begitu. Nada suara lelaki tua itu sangat dingin, seolah-olah dia telah mengetahui segalanya. Aku kira kamu juga orang yang tidak punya kuasa, jika tidak, kamu tidak akan berada di sini. Selama bertahun-tahun dia berada di sini, dia telah melihat banyak anak dari keluarga miskin dipenjarakan di sini karena mereka terlalu hebat dan menyinggung penguasa. Semua orang mengira mereka punya kesempatan untuk keluar. Tetapi, selama bertahun-tahun juga tidak dapat keluar. Alhasil, hanya bisa menerima nasib, dan mati di sini. Inilah hukuman mati tanpa pengadilan di dinasti Naemu. Jika yang berkuasa ingin kamu mati, kamu tidak punya pilihan selain mati. Tetapi apa itu nadi literasi? Aaron tak kenal lelah dan haus akan ilmu. Itu semua karena otak Zenov yang hanya memberinya sebagian informasi, dia masih belum mengerti banyak hal tentang dinasti Naemu. Nadi literasi tidak bisa diraba, tapi bisa dilihat. Nadi literasi terletak di punggung dan merupakan sebuah pola naga emas. Pola naga merupakan perwujudan dari nadi literasi. Orang dengan kemampuan belajar yang lebih kuat akan memiliki pola naga yang lebih panjang dan cerah. Orang-orang yang sebelumnya memfitnah Aaron melakukan plagiarisme itu berani, karena mereka mengetahui bahwa Aaron tidak memiliki apa yang disebut nadi literasi. Belakangan, Aaron memenangkan 3 kali berturut-turut, dan meskipun mereka tidak mempercayainya, mereka harus mempercayainya. Hanya mereka yang memiliki nadi literasi yang bisa belajar dengan baik, hatinya bisa terhubung dengan pengawal, dan tak terkalahkan di medan perang. Setelah terhubung dengan pengawal, cendekiawan dan pengawal menjadi satu, dan cendekiawan akan mempunyai kekuatan hukuman verbal. Cendekiawan tersebut akan bisa membunuh seseorang hanya dengan mulutnya. Jika seseorang dengan nadi literasi terjatuh dalam bahaya, dia dapat memanggil pengawal untuk datang menyelamatkannya dimanapun dia berada. Aaron dipukuli begitu lama, tetapi tidak ada pengawal yang datang. Orang tua itu tentu saja mengira dia tidak punya nadi literasi. Aaron menghela nafas panjang, mengira nadi literasi adalah hal yang langka. Kenapa tidak punya? Aku sudah terhubung dengan pengawal. Aku bahkan terhubung dengan 2 pengawal. Mustahil. Kalau tidak ada nadi literasi, percuma saja menerima pengawal. Ucap pria itu yang merasa Aaron sangat konyol. Bagi yang tidak punya nadi literasi, kalau dipaksa terhubung dengan pengawal, pasti akan mendapat reaksi balik. Suatu saat organ dalam mereka akan hancur. Alis lelaki tua itu menjadi dingin, seolah Aaron telah mengatainya. Dia sangat profesional dan tidak pernah salah melihat orang. Aaron kaget, mungkinkah rasa sakit di dadanya yang baru-baru ini terjadi bukanlah gejala sisa dari racun Yakun, tapi serangan balik dari terhubung dengan pengawal. Mengapa kamu begitu keras kepala, Pak Tua? Memangnya dengan berbohong kepadamu, aku bisa keluar, atau aku akan punya makanan untuk dimakan? Aaron duduk di tempat yang sedikit lebih bersih.
Dia ditangkap bahkan tanpa minum air setelah pulang kerja. Dia sangat kelaparan. Di luar dugaan, lelaki tua itu tidak hanya keras kepala, tetapi juga sangat cerewet. Kamu bilang kamu sudah terhubung dengan pengawal, kalau begitu buktikan. Panggil pengawalmu. Oke. Aaron sudah muak dengan tempat ini, belum lagi kekacauan dan lelaki tua yang cerewet. Hanya ketika dia keluar, masalah penjebakan pavilion Bisheng dapat diselesaikan. Ken. Aaron berkonsentrasi dan berteriak dengan marah. Seolah-olah ada 3 burung gagak terbang tanpa suara. Aaron berdiri di dalam sel dengan kepala terangkat tinggi, apa-apaan ini? Canggung. Jangankan Ken. Bahkan lalat pun tidak banyak. Ada banyak orang yang percaya diri untuk keluar, tapi di antara mereka yang menipu dirinya sendiri seperti ini hanya ada Aaron. Wajah Aaron memerah, apakah dia berteriak cukup keras? Ken. Haris. Tidak ada yang datang. Aaron menggaruk kepalanya, aneh, biasanya Ken akan muncul jika dia berteriak. Mungkinkah sinyal di sel ini buruk? Tidak semua orang punya nadi literasi. Orang tua itu tersenyum bangga dan berkata bahwa dia tidak pernah salah menilai orang. Bukan saja kamu tidak memiliki nadi literasi, kamu juga memiliki kualifikasi yang sangat buruk. Kamu memiliki kepalaan di tangan kananmu. Kamu biasanya rajin berlatih kaligrafi, tetapi kamu tidak begitu pandai membaca. Gelap begini, bagaimana lelaki tua itu melihat kapalan di tangannya? Namun, jika dia berbicara tentang Zenov, itu akurat. Dan penampilanmu biasa saja. Kamu tidak terlihat seperti pemuda yang terpelajar. Apakah masih ada diskriminasi berdasarkan penampilan di sel penjara? Aaron jelas tampan dan bergaya. Tadi dia mengira lelaki tua itu memiliki penglihatan yang bagus, tetapi sekarang Aaron yakin, dia sudah tua dan rabun. Aku adalah peringkat pertama ujian istana di dinasti saat ini, aku tidak mau perhitungan denganmu. Aaron tidak ingin berdebat dengan lelaki tua itu, jadi dia tidak punya pilihan selain mengungkapkan identitasnya sebagai peringkat pertama ujian istana demi menunjukkan identitasnya. Tanpa diduga, lelaki tua itu meremehkan dan tidak mempercayainya sama sekali. Tunggu sampai hukuman mati tanpa pengadilan terjadi. Kamu akan tahu kamu terlalu percaya diri. Tidak ada yang bisa menahan hukuman mati tanpa pengadilan, tidak peduli betapa angkuhnya mereka akan menyerah. Untuk memerangi hukuman mati tanpa pengadilan, mendiang kaisar bahkan menciptakan sistem pengawalan. Sangat disayangkan bahwa hukuman mati tanpa pengadilan begitu merajalela dan parah. Orang buta, dari mana asalmu? Banyak sekali bicaramu. Diam. Kali ini, petugas yang memarahi, yang membuat bola mata Aaron melebar karena terkejut. Apakah orang tua ini buta? Tidak, lelaki tua ini mengomentari penampilannya dan bahkan mengetahui bahwa tangan kanannya memiliki kapalan tebal, bagaimana dia bisa buta. Aaron melihat lebih dekat dan melihat orang ini lagi di bawah cahaya redup. Di wajah tua dan lapuk itu, hanya ada 2 cekungan besar di tempat mata itu berada. Matanya sudah lama dicungkil. Petugas menegur lelaki tua itu dengan kasar. Lelaki tua ini sudah berada di sini entah sudah berapa tahun, dia akan mengomel beberapa patah kata kepada siapapun yang datang. Para penjaga sudah bosan mendengar ini. Petugas itu sedang memegang tali tebal di tangannya, tali itu sudah tua dan usang. Tak terhitung banyaknya orang terpelajar dan cendekiawan yang tewas di bawah tali ini. Hari ini, Aaron adalah yang berikutnya. Dalam cahaya redup, petugas yang tinggi itu tampak garang dan kuat. Lengannya sangat tebal, dan sepertinya dia ada di sini untuk melakukan eksekusi. Aaron bahkan tidak takut ketika dijebloskan ke sel air oleh pecinta militer. Meski Ken tidak ada sekarang, dia tetap percaya diri. Kediaman Ness sangat berani. Dia adalah peringkat pertama ujian istana. Putra kediaman keluarga Xiao. Pejabat kekaisaran. Orang-orang ini menemukan celah dalam hukum dan ingin menggunakan aturan untuk membunuhnya. Belajar dari dirinya. Kalau begitu dia harus lihat apakah kediaman Ness punya kemampuan seperti itu. Hati-hati jangan sampai malah kacau dan tidak mendapatkan apa-apa. Aaron mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan memarahi petugas. Bahkan jika orang-orang itu kenapa-kenapa karena makan di restoran, kalian kediaman Ness tidak punya hak untuk mengeksekusiku. Kalian harus mengumpulkan bukti, memverifikasinya, dan kemudian mengeksekusinya. Mendiang kaisar membenci hukuman mati tanpa pengadilan. Sekarang Yang Mulia bahkan telah memulihkan sistem pengawalnya. Kediaman Ness mengabaikan hukum negara. Kalian melakukan yang sebaliknya. Apakah kalian tidak takut akan pembalasan? Sistem pengawal, dipulihkan. Orang tua di samping itu terkejut. Bertahun-tahun tidak berhasil. Apakah sekarang sudah pulih? Petugas itu mengertakkan gigi dan berkata, berhentilah menggertak. Apakah kamu benar-benar berpikir mereka ingin kamu mati demi semangkuk mie? Kamu membunuh pecinta puisi dan pecinta militer dengan puisi tingkat tinggi. Sekarang kamu masih ingin hidup. Mimpi. Ingin berbicara tentang hukum dan prinsip raja.
Bicaralah dengan raja di akhirat. Mendengar perkataan petugas itu, orang tua itu terkejut sambil memegang pintu sel. Apa yang dikatakan petugas itu? Seseorang yang bahkan tidak mempunyai nadi literasi, bagaimana dia bisa membuat puisi tingkat tinggi? Mustahil. Benar-benar mustahil. Apakah kamu benar-benar memiliki pengawal? Sudah lewat berapa lama, dan lelaki tua ini masih mencoba mencari tahu masalah ini. Aaron sedang menghindari si petugas, mencari peluang untuk melawan, dan tidak punya waktu untuk berbicara dengannya. Petugas itu sangat senang. Aaron begitu terkenal di dinasti Naemu. Jika Aaron mati di tangannya, dia akan bisa menyombongkannya seumur hidupnya. Benar. Sarjana Xiao ini tidak hanya memiliki pengawal, tapi bahkan ada 12. Semuanya luar biasa. Petugas itu tertawa dan mengejek, tapi apa gunanya? Dia akan mati di tanganku hari ini. Menyinggung seseorang yang tidak seharusnya kamu singgung. Cek, sayang sekali. Tidak peduli seberapa berbakat atau kayanya kamu tidak akan bisa menikmatinya. Petugas itu mendekat selangkah demi selangkah, dan Aaron menatapnya dengan dingin. Keduanya memiliki tinggi dan ukuran yang hampir sama, jadi mereka tidak punya pilihan selain bertarung langsung. Aaron, jangan coba-coba melawan. Petugas itu melepaskan ikatan talinya dengan mudah. Jika kamu tidak melawan, kamu bisa mati lebih mudah. Orang-orang terpelajar dan cendekiawan sebelumnya, betapapun enggannya mereka tidak berani melawan, mereka hanya ingin mati senang. Harus diketahui, tidak ada yang bisa keluar dari sini hidup-hidup. Kamu berani. Aaron menatapnya dengan dingin. Jika kamu menyentuhku, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Aku akan menghancurkan kediaman Ness. Aku akan meminta tuanmu untuk berlutut dan memohon maaf padaku. Sombong sekali. Tahukah kamu siapa tuanku? Petugas itu hampir merasakan perutnya sakit karena tertawa. Pejabat peringkat 7 saja sudah berani memiliki ambisi yang besar. Dengan wajah garang dan keji, petugas itu mendekatinya dengan nada menghina, apakah kamu ingin mencobanya? Seorang menantu miskin saja mempunyai ambisi setinggi itu. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Keluarga Qin tidak akan menyelamatkanmu. Keluarga Xiao bahkan tidak akan bisa menyelamatkanmu. Adapun Yindro, dia adalah pengusaha licik, dia bahkan tidak bisa masuk ke pintu kediaman Ness. Matilah kamu, Aaron. Di sel kecil, penjaga itu memaksa Aaron mundur. Aaron meremehkan kekuatannya, dia menekan Aaron ke dinding yang dingin dan basah, membuat Aaron tidak bisa bergerak. Hei, terima saja kematianmu. Wajah petugas itu sangat seram, dia dengan terampil dan cepat memasangkan tali di leher Aaron. Tidak mungkin, tidak mungkin. Dia tidak punya nadi literasi. Bagaimana dia bisa jadi peringkat pertama ujian istana? Bagaimana dia bisa mengendalikan pengawal? Lelaki tua di sel sebelah itu bergumam sambil memegang rambut putihnya yang berantakan di tangannya, katakan padaku. Bagaimana kamu bisa mengendalikan pengawal jika kamu tidak memiliki nadi literasi? Wajah Aaron memerah, sialan. Tidak bisakah lelaki tua itu berhenti sejenak? Memangnya sekarang Aaron terlihat seperti bisa menjawab pertanyaan. Itu terlalu sulit baginya. Tenggorokannya dililit dengan tali besar. Udara direnggut dengan cepat. Untuk pertama kalinya, Aaron dengan tulus merasa bahwa orang dahulu sungguh menyedihkan. Anak-anak dari keluarga miskin bahkan lebih parah lagi. Masa depan sudah sangat tipis dan sulit, tetapi orang-orang berkuasa ini ingin mencabut nyawa mereka. Bahkan udara yang mereka hirup pun akan hilang sedikit demi sedikit. Aaron mengertakkan gigi, menatap petugas itu dan tersenyum, yang membuat hati petugas itu terasa dingin. Kamu masih bisa tertawa. Petugas itu mengencangkan talinya, dan Aaron mengangkat kepalanya, hampir terengah-engah. Dia menghemat tenaganya, menatap petugas itu, dan berkata, Aku, Aaron. Aku tidak tahu siapa orang pertama yang mati dalam hukuman mati tanpa pengadilan ini. Tapi aku, Aaron, akan mengakhiri semua ini. Dengan kata-kata itu, Aaron mengertakkan gigi, mengumpulkan seluruh kekuatannya di lutut, dan dengan paksa menerobos blokade tubuh petugas dan mengangkat kakinya. Lututnya langsung menekan bagian vital pria itu. Di sel yang sunyi, kamu bahkan bisa mendengar suara telur pecah. Ah, kampret. Petugas itu meraung keras, segera mengendurkan tangannya, menutupi bagian vitalnya, dan berguling-guling di tanah. Orang tua itu terkejut, beraninya Aaron melawan. Keras sekali tabiatnya. Jarang sekali ditemukan di seorang cendekiawan. Ini pertama kalinya lelaki tua itu melihat petugas ini dikalahkan. Bahkan begitu menderita. Ah! Suara ratapan petugas mengingatkan penjaga lainnya. Karena kuncinya ada pada petugas itu, sel selalu terkunci dan orang luar tidak bisa masuk sama sekali. Aaron! Buka pintunya. Buka pintunya. Para penjaga terkejut, dan mereka menggunakan nada memerintah, meminta Aaron membuka kunci pintu tersebut. Aaron melemparkan tali itu dengan kencang ke tanah dan menginjak kepala petugas itu dengan tatapan tegas di matanya.
Tunggu sampai aku membunuhnya. Kalian baru datang untuk mengambil mayatnya. Sekarang masih pagi. Aaron tersenyum dalam, dan para perwira serta tentara itu segera berteriak, kamu adalah seorang tahanan. Seorang tahanan. Beraninya kamu membunuh petugas pengadilan. Buka pintunya. Jika kalian ingin aku membuka pintu, bisa. Aaron tersenyum menghina. Aku hanya ingin bertanya, apakah kalian melihat siksaan yang dia lakukan tadi? Para perwira dan prajurit tercengang, mata Aaron menjadi gelap, dia sudah memberi mereka kesempatan. Kesempatan terakhir untuk menjadi manusia. Siksaan macam apa? Kami hanya melihatmu melukai petugas. Ya, itu betul. Para penjaga berkata serempak, buka pintunya. Kalau tidak, kamu akan mendapat masalah. Bagus. Inilah perwira dan prajurit dinasti Naemu yang mewakili hukum dan keadilan. Aaron menginjak petugas yang tergeletak itu dan mencekiknya dengan tali. Terdengar suara, krak. Di hadapan semua orang, Aaron hanya menggunakan sedikit kekuatan untuk mematahkan leher petugas itu. Ekspresi para penjaga berubah. Tiba-tiba awan gelap terbentuk di wajah mereka. Orang tua itu terkejut dan berteriak, Aaron, kemarilah. Cepat kemari. Aaron sangat gembira karena lelaki tua itu tiba-tiba menjadi begitu antusias. Apakah orang hebat ini akan menyelamatkannya? Pada saat ini, ketika para penjaga melihat rekan mereka meninggal secara tragis, mereka mendobrak pintu dengan gila-gilaan dan ingin membalaskan dendam rekan mereka. Pak Tua, kenapa kamu tidak mengambil tindakan? Leherku sakit sekali. Aaron buru-buru berjalan ke tepi sel. Lelaki tua itu mengulurkan tangannya untuk memeriksa denyut nadinya. Lagi pula, kamu akan mati. Sebelum kamu mati, biarkan aku mempelajarinya dengan jelas. Buset. Di ambang kematian seperti ini, lelaki tua ini bahkan ingin belajar. Aaron tanpa sadar ingin menarik kembali tangannya. Namun tanpa diduga, lelaki tua itu meraih tangannya dan memeriksa denyut nadinya melewati ruang sel. Lontang. Lontang. Para penjaga mencoba mendobrak pintu sel, tetapi kuncinya sangat kuat. Dahulu, untuk mencegah cendekiawan melarikan diri, digunakan kunci khusus yang sangat kuat dan tidak dapat dibuka meskipun dengan keterampilan membuka kunci seperti pencuri. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kunci kokoh ini akan menyebabkan masalah seperti itu. Kamu tidak punya nadi literasi. Tetapi, orang tua itu mengerutkan kening, lalu dengan cepat mengendurkan alisnya, lalu mengencangkannya lagi. Dalam waktu singkat, alisnya mengendur dan mengencang dengan cepat. Pak Tua, apakah kamu sudah selesai membaca ini? Aku hampir mati. Aaron hendak menarik kembali tangannya, tapi tangan lelaki tua itu gemetar. Dia tidak memiliki nadi literasi, tapi dia memiliki sesuatu yang bahkan lebih langka dari nadi literasi. Hati literasi. Selama 30 tahun ini, belum pernah ada di dinasti Naemu. Aaron adalah yang pertama. Siapa ayahmu? Orang tua itu menangkapnya, nama belakangnya adalah Xiao. Xiao dari keluarga mana? Ayahku adalah Jenderal Xiao. Di dinasti Naemu, satu-satunya keluarga Xiao yang menduduki jabatan jenderal adalah keluarga Xiao di kota Amura. Dia baru mendengar dari petugas bahwa Aaron adalah menantu keluarga Qin. Hanya satu keluarga Xiao yang memenuhi syarat menjadi menantu keluarga Qin. Apakah kamu putra Frey? Untuk pertama kalinya Aaron mendengar nama ayahnya dari orang lain. Di dinasti Naemu, kebanyakan orang sudah lupa nama Frey. Masyarakat dinasti Naemu juga telah melupakan perdamaian dan stabilitas yang didapatkan keluarga Xiao dengan darah mereka. Ya. Aaron mengangguk. Pak Tua, bisakah kamu berhenti bertanya sekarang? Mereka akan membuka pintu. Jika dia diseret erat oleh orang tua itu lagi, dia akan mati. Dan para penjaga ini pasti tidak akan membunuhnya secara langsung, tetapi akan menyiksanya terlebih dahulu. Dia belum melihat anaknya lahir, dan belum menghabiskan semua uang yang diperolehnya, dia tidak mau mati secepat ini. Dia harus menemukan cara. Orang tua itu menariknya seperti ini dan bertanya kepadanya, tetapi dia tidak dapat memahaminya. Kamu terima aku sebagai gurumu, dan aku akan menyelamatkanmu. Orang tua itu sangat bersemangat. Dia tampak lemah, tapi dia sangat kuat. Aaron, seorang pemuda, bahkan tidak dapat melepaskan diri. Ya ampun. Aaron hampir menangis. Seseorang yang telah dipenjara lebih dari 10 tahun, mengatakan bahwa akan menyelamatkannya. Sungguh sebuah lelucon besar. Ini sedang mempermainkannya. Bahkan ingin mempermainkannya sampai mati. Demi keluarga Xiao, aku akan menerimamu sebagai muridku. Apakah kamu tidak mau? Orang lain maupun tidak akan bisa. Pak Tua, tolong lepaskan aku punya guru. Lepaskan cepat. Lihat, kuncinya. Kuncinya akan segera dibuka. Siapa gurumu? Ya ampun, ada ratusan ribu alasan. Hu Fon Wen, Hu Fon dari pustaka King Yuan. Aaron harus menjawab, orang tua ini tidak akan pernah melepaskan jika dia tidak mendapatkan jawabannya. Hu Fon.
Orang tua itu bergumam dengan nada samar, seolah dia sedang mengingat sesuatu yang jauh. Aaron berada dalam kesulitan, tetapi lelaki tua itu malah mengenang masa lalu. Begitu Aaron memejamkan mata, tangannya bengkak karena genggaman lelaki tua itu, tapi dia tetap tidak bisa melepaskan diri. Sudah berakhir, dia tidak tahu apa yang diingat orang tua itu. Namun Aaron merasa bahwa dia, Aaron, akan segera mati dan akan menjadi kenangan bagi rakyat jelata. Lontang. Kuncinya akhirnya dibobol oleh para penjaga. Orang tua buta itu, seolah-olah memiliki mata, merasakan bahaya yang mendekat. Kamu terima aku sebagai gurumu. Aku akan menyelamatkanmu. Tidak. Aku lebih baik mati daripada menyerah. Aaron mengertakkan gigi, jika dia ditipu oleh orang buta ini sebelum dia meninggal, bukankah dia akan menjadi lelucon bagi generasi mendatang? Aaron. Matilah kamu. Penjaga itu datang, mengambil lagi tali di tanah, dan mencoba mencekik Aaron. Salah satu tangan Aaron dipegang erat oleh lelaki tua itu, dan tangan lainnya melambai dengan liar kepada para penjaga. Jangan kemari. Para penjaga tersenyum dan mengabaikan Aaron. Terima kasih, Pak Tua. Aku tidak menyangka kamu akan berguna. Tali itu dikalungkan lagi di leher Aaron. Buset. Orang tua ini serius. Dia tidak bisa bernapas lagi. Dia tidak bisa melampiaskan amarahnya lagi. Brengsek. Ketatnya tali itu membuat Aaron memutar matanya, sebaiknya dia melepaskan semangat pantang menyerahnya. Guru. Begitu Aaron selesai berbicara, lelaki tua itu mengangguk gembira. Oke, murid yang baik. Orang tua itu melepaskan tangan Aaron, mengambil segenggam jerami di tanah, berdiri, dan menenangkan diri. Tiba-tiba, dia melambaikan tangannya. Energi batin masuk ke dalam jerami, dan jerami itu pun berubah menjadi jarum tajam dan melesat masuk. Jerami itu melintasi sel dan melewati leher para penjaga. Tapi itu masih tergantung di udara. 4 atau 5 prajurit yang mencekik Aaron bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali, dan langsung terjatuh dengan satu erangan. Salah satu jerami berhenti beberapa sentimeter dari mata Aaron. Hampir membutakannya. Aaron kaget dan melihat ke arah jerami yang menggantung. Rumput apa ini? Ini lebih kuat dari pedang di dunia. Ayo kita lakukan upacara penyembahan guru. Aaron, yang memandangi jerami itu dengan tatapan kosong, sedikit sadar kembali. Dia mengerti bahwa bukan karena lelaki tua itu tidak bisa keluar, tetapi dia tidak ingin keluar. Lelaki tua itu sedang duduk di sel sebelah, menunggunya memberi hormat. Setelah membungkuk, aku akan mengeluarkanmu dari sel. Baru saja, Aaron sedang terburu-buru dan memanggilnya guru. Tapi, dia sudah menerima Hufon sebagai gurunya. Seorang guru bagaikan seorang ayah. Dia tidak dapat memiliki dua ayah. Lelaki tua itu sepertinya memahami keraguan-raguannya. Tidak apa-apa. Hufon adalah adik seperguruanku. Kamu telah menjadikan aku gurumu, itu tidak bertentangan. Aaron kaget. Dia belum pernah mendengar bahwa instruktur Hufon memiliki kakak seperguruan. Bagaimana aku tahu kalau kamu berbohong padaku? Aku yang menamai pustaka King Yuan, kenapa kamu tidak percaya? Orang tua itu menggelengkan kepalanya dengan jijik dan menjelaskan setiap detail pustaka King Yuan, termasuk preferensi, koleksi, dan temperamen instruktur Hufon. Hanya saja aku sudah terlalu lama di penjara. Aku tidak tahu apakah pustaka King Yuan sudah berubah atau belum. Penjelasan orang tua itu benar. Pustaka King Yuan sama persis seperti sebelumnya kecuali 2 pohon persik dan plum yang diberikan Aaron kepada Hufon. Nampaknya Hufon mempunyai rasa sayang yang dalam terhadap kakak seperguruan. Hufon tidak mengubah pemandangan atau objek apapun yang ditata oleh kakak seperguruannya. Bagaimana kabar adik seperguruanku? Berbicara tentang adik seperguruannya, lelaki tua itu terlihat jauh lebih baik. Penghinaan terhadap Aaron telah memudar. Dia sudah meninggal. Dibunuh oleh anak panah. Baru saja dikuburkan. Apa? Orang tua itu berdiri dan berteriak dengan marah, siapa? Siapa yang membunuhnya? Bersambung.